Halo teman-teman, perkenalkan kami siswa-siswi SMA Negeri 40 Maluku Tengah. Kini kami akan menjelaskan materi kami tentang penerapan induksi elektromagnetik. Dibuat oleh kami kelompok 3 atas nama Lisa Supusepa, Rafael Sapulete, Naldo Litai, dan Macelin Sapulete. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu penerapan induksi elektromagnetik. Generator adalah alat yang dapat mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Generator dibedakan menjadi dua jenis, yaitu generator arus bolak-balik dan generator arus searah. Generator arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik atau AC atau alternating current disebut juga alternator yang terdiri dari magnet kumparan yang berinti besi, cincin luncur, dan sikat karbon. Prinsip kerjanya adalah ketika kumparan berputar akan terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan tersebut sehingga timbul arus listrik. Kemudian arus listrik yang dihasilkan akan terhubung dengan cincin sikat karbon pada rangkaian di luar generator untuk didistribusikan ke rumah-rumah. Generator arus bolak-balik ini biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga angin. Generator arus searah. Generator arus searah atau DC atau direct current juga bekerja dengan prinsip GGL induksi. Bedanya dengan generator arus bolak-balik adalah generator arus searah memiliki satu cincin yang dibela sehingga dinamakan cincin bela atau komutator. Kedua sikat karbon bersentuhan dengan kedua cincin bela secara bergantian, sehingga salah satu sikat karbon selalu berpolaritas positif dan yang lain berpolaritas negatif. Hal ini menyebabkan arus listrik induksi yang mengalir adalah searah atau DC. Dinamo sepeda juga berperan sebagai generator. Magnet di dalam dinamo berperan sebagai rotor atau bagian yang berputar, sedangkan kumparan berperan sebagai stator. Magnet yang berputar di dekat kumparan akan menyebabkan perubahan garis gaya magnet. Akibatnya timbul GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Arus induksi yang mengalir dapat menyalakan lampu sepeda. Semakin kencang berputaran roda, maka semakin besar perubahan flux magnet pada kumparan, sehingga semakin besar pula arus induksi yang dihasilkan. Transformator. Penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari berikutnya yang sering kita temukan adalah pada transformator. Transformator atau sering disebut trafo adalah komponen untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik. Ingat, trafo hanya bekerja untuk arus bolak-balik atau AC, tidak untuk arus searah atau DC. Transformator hanya dapat mengubah besarnya tegangan, bukan mengubah dayanya. Transformator terdiri atas sebuah inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumparan primer dihubungkan kepada sumber tegangan yang akan diubah besarnya. Tegangan primer yang terdapat di dalam trafo adalah tegangan bolak-balik sehingga besar dan arah tegangan itu berubah-ubah. Yang kedua, dalam inti besi timbul medan magnet yang besar dan arahnya berubah-ubah pula. Perubahan medan magnet ini akan menginduksi tegangan bolak-balik pada kumparan sekunder, sehingga besarnya tegangan pada kumparan sekunder berbeda dengan besarnya tegangan mula-mula atau pada kumparan primer. Dari sebuah percobaan didapatkan kesimpulan bahwa perbandingan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder
sama dengan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder. Perbandingan antara kuat arus primer dengan kuat arus sekunder sama dengan perbandingan jumlah lilitan sekunder dengan jumlah lilitan primer. Perbandingan-perbandingan tersebut dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. Pada umumnya, transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik PLN sebelum masuk ke peralatan elektronik. Beberapa alat yang menggunakan transformator adalah catu daya atau power supply, adaptor, dan transmisi daya listrik jarak jauh. Baik teman-teman semua, ini adalah foto dokumentasi saat kelompok kami sedang mengerjakan materi. Thank you.